Amerika, rocker, metal. Sekarang enggak, Cino-Cino sekarang. Menjual jiwa mereka. Illuminati. Dan itu ditato. Kita punya misi, mereka juga punya misi. Targetnya dunia, tatanan dunia baru, sampai pemerintahan, pendidikan, dunia politik. Tapi mami, opa, oma perlu tahu, ini bukan hanya sekedar gaya. Mengapa begitu? Dan mengapa semua begitu? Ada artinya, ada misinya di balik semuanya itu. Ternyata lambang tangan begini itu 6. Dolar pakai mata dan piramida. Aleister Crowley ini dukunnya musik metal dan rocker. Perhatikan kalau pakai medalion, jangan asal pakai saja. Cincinnya juga. Apa ini kebetulan kalau semuanya memakai itu? Sampai kontak lensinya juga setan pentagram. Dulu dipakai grup The Kiss ya, Kiss and Satan Service. Karena setan datang seperti halilintar. Enam. Michael Jackson sudah mulai, Beatles sudah pakai salib, tapi arti salib bisa berbeda konotasinya.
kebetulan? Kalau jawabnya tidak, siapa yang menyuruh? Misinya apa di balik semuanya ini? Ini bukan lambang Texas. Ternyata menutup mata punya makna. Ini simbol yang lain, simbol anarki, pemberontakan. Oh my God. Masih lumayan, oh my god. Piramid ini sama dengan uang dolar. Jangan ya, jangan langganan ya. Ya, dan masih banyak lagi yang lain, kita lanjutkan. Kita serahkan kepada mereka. Apa itu Illuminati? Illuminati terkait dengan Freemasonry. Illuminati artinya pencerahan terkait dengan Freemasonry, yaitu kelompok elit bangsawan, anggotanya bisa presiden, orang kaya, raja-raja, profesor yang sangat berpengaruh. Mereka mengakui agama, tapi anti dogma. Mereka mengikuti free thinker ya, mereka pikiran bebas. Sekarang mirip dengan US Movement yang mereka menyebut tantangan dunia baru. Dan hati-hati dengan lembaga-lembaga yang mirip seperti ini, Lion Club, Rotary Club dan sebagainya. Saya pernah dihubungi baik di Amerika maupun juga di Indonesia untuk dijadikan anggotanya. Mereka bilang, Pak, supaya ada wakil pendeta, wakil hamba Tuhan, karena memang mereka semula memang Kristen, Yahudi gitu campur gitu ya. Tapi lama-lama ditunggangi New Age, bahkan ada yang Katolik, Kristen pun menentang karena mereka melakukan mistik dan penyembahan setan. Banyak gitu ya. Berasal dari Inggris dan Bavaria, Jerman pada abad 16-17. Pendiri Illuminati adalah Adam Weishaupt, tepatnya 1 Mei 1776. Logonya alat tukang batu ya, kalau kita melihat kayak pasar itu kompas, kemudian ada penggaris, alat tukang kayu, maksudnya tukang batu ke kayu, nestar dan kompas itu melambangkan cara berpikir mereka yang bebas. Itu yang menguasai K-pop dan musik-musik rock. Mengapa? Karena mereka ingin menguasai, mengaruhi dunia ini. Saya akan tutup dengan ini. Apa kata Alkitab? Tapi sudah diingatkan, hati-hati, itu termasuk ilah zaman ini yang membutuhkan mata rohani ya. Kemudian nanti baca di rumah karena waktu. 2 Timotius 3, 1-9 ayat 1 aja sudah mengatakan tanda zaman akhir adalah masa yang suka. Ingat ya ayat itu, masa yang suka.
Sukar apanya? Sekarang ini pesen pizza tinggal klik itu dikirim kok. Ya lewat Amazon, lewat apa saja kita mau pesen bareng gampang gitu ya. Ya cari pacar juga gampang, mau 1 hari 10 bisa. Ya gampang gitu. Tapi yang dimaksud bahwa zaman akhir, zaman yang sukar itu apa? Apanya? Nah, sukar nanti saya jelaskan. Sukar dalam hal memilih mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar. Karena ada yang keren, ada yang abu-abu, begitu ya. Makin sulit untuk hidup benar. Firman Tuhan menasihatkan dalam Timotius ini untuk hidup di akhir zaman. Ketahuilah kamu, bahkan camkanlah, itu artinya kita harus tahu. Orang tua ini pesan saya, jangan ketinggalan zaman. Orang tua perlu tahu apa itu iPad, apa itu laptop, apa itu K-pop, perlu tahu. Tetapi ada kata yang kedua yaitu jauhilah, artinya apa? Selektif. Nah ternyata Alkitab banyak ayat yang berbicara tentang filter, selektif. 1 Korintus 15:33 berkata apa? Pergaulan yang jahat menyesatkan. Ya, itu berarti kita harus selektif. Bahkan lebih ngeri lagi 1 Korintus 9 nanti dibaca ayat 9 dan 11 dikatakan di situ bahwa kita makan bersama saja jangan. Kalau mereka itu cabul, porno, penjual berat, tetapi mengaku saudara seiman. Baca sendiri ayatnya. Ada. Kemudian Mazmur pasal 1, jangan kita bergaul, bahkan tinggal dan minta nasihat orang kafir. Di mana kita berada? Firman Tuhan mengatakan kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ya, kita ada tempatnya sendiri. Ibrani 10 ayat 25. Nah ini pentingnya gereja. Jangan mundur daripada persekutuan semacam ini. Cobalah hari libur seperti ini, kalau kalian-kalian yang muda ini tidak kesini, kemana kira-kira? Mancing mungkin, Las Vegas, judi mungkin, atau apa? Ya? Nah gereja ini persekutuan cuma satu filter juga untuk menyeleksi dalam bergaul. Kemudian Lukas 12 khususnya ayat 57. Kamu hebat bisa melihat tanda-tanda zaman, kata Yesus. Tapi mengapa kamu tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi kita harus punya filter di dalam otak kita, dalam jiwa kita, untuk menyaring, menyeleksi, ya, menyeleksi. Saya senang dengan Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Ini nasihat bagi kaum muda khususnya. Dengan apakah orang muda bisa memelihara hidupnya suci? Jawabnya dengan firman. Jadi firman itu salah satu filter sarian. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, makan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan siang malam seperti Yosua itu, maka kita tahu kok, oh ini tidak benar, oh ini aliran sesat. Kita bisa tahu. Ini pengaruh duit. Kita bisa tahu. Titus 1:15 dan 16. Kalau kita pikirannya suci, semuanya suci. Tapi kalau pikiran kita najis, kita kompromi terhadap semua yang ditawarkan tadi. Dan akhirnya kita bisa dikuasai oleh Illuminati. Firman dan Roh Kudus itu sebagai filter. Lalu Efesus pasal 6 lebih lengkap lagi dikatakan waspadalah dan pakailah selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah. Jangan tanggung-tanggung. Pakailah semua selengkap senjata Allah. Dan untuk ini orang Kristen harus melatih diri. Oke, klik. Pernah lihat gambar ini? Saya senang simpanse ya. Ini yang benar, ini manusia meniru simpanse atau simpanse meniru manusia? Oh, dia berkata apa susahnya jadi manusia, ya? Yang satu menutup telinga, yang satu menutup mata, yang satu menutup mulut, dan manusia menirukannya. Mengapa saya tertarik gambar ini? Inilah gambar yang menyatakan sukar tadi. Zaman yang sukar untuk apa? Sekarang ini sukar untuk kita menutup kuping kita. Gus, zaman dulu waktu kita kecil kan, Gus, jangan ngomong gitu, jorok, betul? Tapi mami lewat aja kita sudah diam gitu ya, apalagi pendeta, pastor gitu ya. Gitu. Tapi sekarang sukar lah kita mau tutup telinga gitu. Tutup mata, ini juga sulit. Saya mau buka kartu sedikit ya tentang anak saya Jeffrey ini. Dia memang sedang senang komputer sejak kecil. Sekali waktu selesai dia pakai komputer, saya pakai. Saya kaget muncul gambar porno.
Tapi gambar porno ini dia sudah lebih pintar dari papinya. Diacak, tahu ya, ada program ngacak gambar itu. Tapi saya nggak kalah pintarnya juga. Saya restore, saya restore, lalu saya panggil istri saya. Ini ada gambar begini nih. Tapi habis dipakai Jeffrey gitu. Lalu saya tanya sama maminya, gimana ya kita tanya, kita biarin atau gimana? Ya kita cari kesempatan nanti tanya. Kemudian setelah senggang ketemu Jeffrey, Jeff, papi tadi buka komputer kok muncul gambar begituan gitu. Itu koleksimu ya? Dia bilang, enggak. Kamu lihat enggak? Lihat deh. Loh kenapa tidak kamu hapus kalau lihat? Saya takut itu koleksinya papi. Jawabnya canggih. Ya, lalu loh kalau gitu bukan mami, bukan papi, bukan kamu. Tapi dari mana ini gambar ini? Baru sedikit punya sedikit. Oh, saya baru tahu kalau berapa waktu lalu rusak hadis kami, selalu diinstal ulang di bengkel komputer. Akhirnya saya lapor sama yang bengkel komputer. Ini habis diservis tempat kamu kok komputer saya kemasukan begini-begini. Masa Pak? Iya. Baik Pak, tolong Pak Andes jangan cita-cita ya, nanti izin kerja saya bisa dicabut. Tapi nanti begitu karyawan saya pulang saya akan periksa. Terus besoknya saya datang lagi, gimana Pak hasilnya? Iya Pak Andes, minta maaf kurang ajar karyawan saya ini. Ternyata dia punya koleksi banyak sekali ini. Kalau diinstal satu masuk semua. Saudara, jadi sudah sukar, mau tidak lihat itu sukar ya. Kemudian mau ngomong apa lagi? Kasus-kasus. Mau ngomong apa lagi? Ini jangan, itu jangan. Anak sekarang tidak gampang katakan itu. Ini zaman yang sukar. Bagaimana kamu tetap mendengar, bagaimana kamu tetap melihat, bagaimana kamu bicara ini itu, tetapi tidak mengguncangkan iman. Ini yang zaman sukar. Oke? Maka kita harus pasang filter tepat saja. Karena filter kita ini ya gampang menerima informasi dan itu bisa menyimpan dalam ambang sadar maupun ambang tak sadar. Saya akan sampai ke sini dulu. Saya serahkan kepada Kevin dan mana yang para bapak ibu untuk duduk ke depan. Ya, Kevin nanti memanggil yang muda-muda, kita akan bertarung ini ya. Ini papi mami menghadapi anak-anak zaman seperti ini, zaman connection ini ya. Dan anak-anak menghadapi orang tua, mau beli iPad gak boleh, suruhnya cuma lihat Donald Bebek terus. Silakan Kevin. Ya, oh ya. Silakan Kevin mungkin lanjutkan dulu. Alright. So today we're going to be talking about social networking and Christianity in general. Going to look at how the young people think about it and what the older people, not old, but older people think about it. And so, we're all engaged in some sort of social media for the most part, whether that be Facebook, Twitter, Instagram, whatever, YouTube, maybe, And so it's just such a big part of our society. And today we're going to just ask a couple of questions, see what people think. We have some pastors' kids here, we have some normal people here. Because all pastors' kids are not normal, right? So, just have lots of different opinions over here. And so I'll introduce my young panel to you guys. And so if you guys could just say your name, your age, and where you're from.